Akhir-akhir ini semakin banyak yang memperlawankan dan mempertentangkan antara agama dengan sains, bahkan antara Tuhan dengan sains. Ini menjadi fenomena global di era modern dan postmodern ini, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendominasi kehidupan manusia di muka bumi ini. Masalahnya adalah apakah layak sains dipertentangkan dengan agama atau apalagi sains dipertentangkan dengan Tuhan. Mari kita lakukan kajian kritisnya di program Cangkir Tasawuf Modern episode 291 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern yang selalu melakukan kajian-kajian terkait dengan teologi atau ketuhanan atau ketauhidan di dalam Islam. Sahabat sekalian, kali ini kita akan melanjutkan kajian yang sudah beberapa kali kita lakukan dalam beberapa episode yang lalu, masih terkait dengan konsep ketuhanan dalam peradaban manusia. Di mana di era yang sekarang kita berada, era modern dan postmodern, atau disebut juga milenial, terjadi satu perdebatan atau dialektika pemikiran ketuhanan di kalangan umat manusia dari berbagai macam agama dengan perkembangan pemikiran di kalangan ilmuwan atau para pemikir-pemikir yang berlandaskan pada logika, rasionalitas, dan ilmu pengetahuan modern. Menjadi sangat menarik dialektika itu kita soroti ketika kita mencoba memahami lebih jauh bagaimana orang-orang sekuler, penganut faham sekularisme, memahami atau memandang agama-agama yang ada di peradaban manusia ini. Beberapa agama besar yang menjadi kajian dan diperlawankan antara pemikiran atau dogma dari agama dengan pemikiran-pemikiran keilmuan yang mereka anggap sebagai pemikiran modern yang logis, rasional, dan empirik itu. Sahabat sekalian, kalau kita lihat dalam perkembangan peradaban manusia, maka kita sudah menyimpulkan di episode yang lalu, senantiasa terjadi dialektika pemikiran tentang ketuhanan. Ini tidak akan pernah mati di dalam peradaban manusia, dikarenakan memang sesungguhnya manusia sudah memiliki insting ketuhanan itu sejak lahirnya. Dan ini dibuktikan oleh berbagai macam penelitian. Tetapi dalam perkembangan peradaban yang terbaru, manusia cenderung mempertanyakan lebih keras lagi, khususnya dengan munculnya sekularisme, yaitu satu faham yang mempertentangkan, memisahkan, bahkan memperlawankan antara agama yang dianggap sebagai dogma dengan pemikiran-pemikiran modern yang sepenuhnya berbasis kepada logika, rasionalitas, dan empirisme. Nah, maka kita bisa melihat catatan dalam sejarah kemanusiaan bahwa ternyata memang selalu terjadi dialektika itu. Dan memang dalam catatan sejarah peradaban manusia ada rekaman atau jejak peristiwa di mana terjadi pertentangan yang sangat keras antara otoritas keagamaan dengan pemikiran-pemikiran para ilmuwan. Kalau kita melihat atau menengok catatan sejarah, maka pertentangan yang sangat keras itu terjadi di sekitar abad pertengahan sampai munculnya kebangkitan di Eropa yang dikenal sebagai era Renaissance, di mana di era kebangkitan Eropa itu terjadi pertentangan yang sangat keras antara para ilmuwan yang berbasis pada pemikiran-pemikiran logis, rasional, empiris dengan dogma dari gereja. Maka muncullah catatan sejarah itu ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang
dihukum oleh otoritas gereja yang memang saat itu sangat berkuasa di Eropa khususnya. Di antaranya yang pertama adalah kasus Galileo Galilei di sekitar abad ke-16. Di mana Galileo Galilei ini memiliki persepsi yang berbeda berlawanan dengan gereja. Khususnya terkait dengan heliosentris dan geosentris. Heliosentris adalah satu pendapat pemikiran berbasis pada pengamatan saintifik yang dilakukan oleh ilmuwan pada waktu itu termasuk Galileo yang menyimpulkan bahwa benda-benda langit itu sesungguhnya berputar mengelilingi matahari, khususnya di tata surya kita. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang semuanya itu berputar mengitari matahari, dikenal sebagai konsep heliosentris. Tetapi gereja berpendapat bahwa sesungguhnya benda-benda langit itu mengitari bumi, dikenal sebagai konsep geosentris. Nah, poin pentingnya adalah terjadi perbedaan pemikiran yang secara diametral antara ilmuwan dengan pihak gereja, dan kemudian gereja memutuskan untuk menghukum Galileo Galilei itu dengan hukuman seumur hidup. Tidak boleh keluar dari rumah, dipenjarakan seumur hidup atau sampai dengan meninggalnya. Yang kedua adalah yang menimpa ilmuwan Giordano Bruno yang juga hidup di sekitar abad 16 itu. Dia berpendapat bahwa sesungguhnya alam semesta ini tidak ada batasnya, tidak terbatas. Karena itu Tuhan yang menciptakan alam semesta itu tentu adalah entitas yang tidak terbatas juga. Nah, pandangan Giordano Bruno ini dianggap sesat oleh gereja. Dan kemudian Bruno ini dihukum mati dengan cara dibakar. Itu adalah kasus yang kedua. Kasus yang ketiga adalah teori evolusi dari Charles Darwin di abad 19. Di mana Darwin ini mengemukakan teori yang sudah kita kenal sekarang ini sebagai teori evolusi yang berbasis pada seleksi alam. Bahwa spesies-spesies yang ada di muka bumi ini, baik pada tanaman, tumbuhan, atau binatang, atau bahkan manusia, itu terjadi melalui seleksi alam. Nah, ini juga dianggap sesat oleh gereja, dikarenakan gereja berpendapat bahwa seluruh makhluk ini diciptakan secara instan oleh Tuhan. Maka sampai sekarang gemanya perdebatan antara apakah makhluk hidup itu diciptakan secara instan ataukah tercipta, terbentuk, mewujud secara seleksi alam, itu masih terus bergema sampai sekarang. Tetapi gereja itu sempat mengatakan bahwa apa yang disampaikan, diteorikan oleh Darwin itu adalah sesat adanya, berlawanan dengan Alkitab, khususnya kitab Kejadian. Nah, jadi dalam catatan sejarah kita memang menemukan rekam jejak itu. Terjadinya pertentangan antara pemikiran yang saintifik, yang berbasis pada logika, rasionalitas, dan pembuktian atau penelitian ilmiah bertentangan dengan dogma dari agama, khususnya agama Kristen, lebih khusus lagi adalah Kristen Katolik di zaman itu. Nah, kalau kita lihat di agama-agama yang lain ternyata tidak terjadi. Di kalangan Hindu, Buddha misalnya tidak ditemukan adanya pertentangan antara ilmuwan dengan ajaran Hindu dan Buddha. Dikarenakan kedua ajaran ini memang tidak bertentangan secara diametral dengan ilmu pengetahuan atau pemikiran logis dan rasional yang berkembang. Dikarenakan misalnya di agama Buddha itu memang tidak diajarkan konsep ketuhanan. Yang diajarkan di dalam agama Buddha adalah tentang budi pekerti, tentang karma, tanggung jawab sebab akibat dari perbuatan manusia. Sehingga memang tidak terjadi tabrakan secara diametral antara konsep ketuhanan dengan sains misalnya. Atau bahkan konsep-konsep budi pekerti
yang ditabrakkan dengan sains. Itu tidak terjadi tabrakan secara diametral. Demikian pula di ajaran Hindu, tidak terjadi tabrakan secara diametral antara konsep-konsep di dalam agama Hindu dengan konsep ilmu pengetahuan modern. Dikarenakan misalnya terkait dengan ketuhanannya, Hindu itu memperkenalkan satu konsep monisme, yaitu Tuhan bisa dipersepsi secara personal dalam bentuk dewa-dewi yang banyak. Di antaranya misalnya ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Shiva. Tetapi kemudian dilebur menjadi satu konsep yang disebut sebagai Brahman. Atau di dalam agama Hindu dikenal kosmologi yang tidak berawal dan tidak berakhir. Yang ini tidak bertabrakan secara langsung dengan konsep ilmu pengetahuan modern. Nah, yang ketiga yang menarik adalah terkait dengan konsep agama Islam, baik ketuhanannya maupun terkait dengan ayat-ayat yang banyak sekali menceritakan tentang realitas alam semesta. Di dalam catatan peradaban manusia, dalam sejarah peradaban kita, menarik sekali, tidak pernah ditemukan adanya pertentangan antara ajaran agama Islam dengan konsep ilmiah atau scientific itu. Bahkan di dalam peradaban kita mengenal ilmuwan-ilmuwan Islam justru mempromosikan pemikiran-pemikiran ilmiah yang berpadu secara simultan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita mengenal misalnya ada Ibnu Sina di bidang kedokteran, ada Ibnu Rus, ada Ibnu Haytham, dan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan di bidang sains di zaman keemasan Islam itu. Mulai dari bidang fisika, kimia, ilmu falak atau astronomi, matematika, kedokteran, dan sebagainya justru berkembang di zaman keemasan Islam. Dan sama sekali tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan adanya pertentangan antara pemahaman keislaman sebagai agama dengan sains itu. Yang terjadi justru sebaliknya. Perkembangan ilmu pengetahuan itu adalah menjadi ilmu alat saja untuk memahami informasi-informasi wahyu-wahyu dari dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Sehingga kita di dalam Al-Quran itu mengenal keberadaan ayat-ayat yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah yang justru mendorong umat Islam ini untuk melakukan pengamatan kepada langit, kepada bumi, bintang-bintang, galaksi, bulan, matahari, hujan, binatang-binatang, tumbuhan, dan sebagainya yang justru itu adalah menggambarkan dinamika ilmu pengetahuan atau sains. Nah, ayat-ayat kauniyah yang menceritakan dan memancing kita untuk memperhatikan ciptaan Allah yang namanya alam semesta itu bertaburan, ratusan ayat, lebih dari 800 ayat di dalam Al-Quran secara eksplisit mendorong kita umat Islam untuk melakukan pengamatan secara saintifik. Misalnya katakanlah surat Fatir ayat 27 dan 28. Alam taro anallaha anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi thamaratim muhtalifan alwanuha wa minal jibali judadum bidu wa humrum muhtalifan alwanuha wa ghorabibus sud. Tidakkah kamu memperhatikan bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami muhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya
hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sahabat sekalian, kalau kita perhatikan salah satu ayat dari ratusan ayat yang ada di dalam Al-Quran, digambarkan di sini terkait dengan realitas alam, yang itu disuruh memperhatikan melalui penelitian, pengamatan, observasi tentang hujan yang diturunkan, airnya sama tapi bisa menghasilkan buah-buahan yang berbeda-beda. Demikian juga tanaman yang berbeda-beda spesiesnya, warnanya, termasuk binatang-binatang dan manusia, dan seterusnya. Itu adalah ranah saintifik, ranah ilmu pengetahuan. Dan menariknya kemudian digambarkan di bagian akhir dari ayat ini, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Siapa itu ulama? Nah, kata ulama ini pada beberapa waktu yang terakhir ini mengalami penyempitan makna. Seakan-akan ulama itu adalah orang-orang yang faham tentang ilmu agama saja. Bukan. Kata ulama dari kata ilmu, alim, orang-orang yang berilmu banyak. Ulama adalah orang yang memiliki ilmu banyak dan ahli di bidangnya. Itu didahului dalam kalimat atau dalam ayat-ayat ini terkait dengan fenomena alam. Jadi bukan hanya pengetahuan ilmu agama atau fikih saja. Bukan. Tetapi orang-orang yang berilmu, yang memahami segala macam ciptaan Allah yang ada di sekitarnya. Di langit, di bumi, bahkan pada dirinya sendiri, dan seluruh realitas yang ada di sekitarnya. Itulah yang disebut sebagai ulama. Dan dialah, hanya para ulama inilah sesungguhnya yang takut dengan sebenar-benarnya kepada Allah Sang Maha Pencipta itu. Demikian juga yang difirmankan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 43 dan 44. Watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika laayatil lil mu'minin. Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Coba perhatikan ayat-ayat ini. Menautkan secara langsung antara ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta, yang akan bisa dipahami oleh orang-orang yang berilmu dan kemudian dikaitkan dengan keimanan. Maka inilah yang sesungguhnya diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim, bahwa keimanan umat Islam tidak bisa dipisahkan dari keilmuan atau ilmu pengetahuan, bahkan ilmu yang khusus terkait dengan realitas jagat raya sebagai ciptaan Allah Sang Maha Perkasa. Jadi menjadi sangat lucu ketika ada orang-orang yang memperlawankan antara agama dengan sains, dengan ilmu pengetahuan, khususnya kepada agama Islam. Kalau dengan agama Kristen memang kita melihat ada catatan sejarahnya, bahwa agama Kristen di zaman itu otoritas gereja bahkan menyesatkan atau menganggap sesat para pemikir-pemikir, para ilmuwan yang berbasis pada ilmu pengetahuan atau sains itu, bahkan menghukum mereka. Tetapi dalam peradaban manusia khususnya terkait dengan Islam, sama sekali tidak ditemukan adanya catatan yang memperlawankan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Bahkan ini terjadi atau berjalan secara seiring, secara harmonis, yang menuju kepada keimanan. Ilmu yang mendukung untuk memunculkan atau mencapai tingkat keimanan yang semakin tinggi kepada Allah yang Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Sehingga di surat Al-Ankabut ayat 49 Allah mengatakan bahwa hanya orang-orang yang zalim saja yang mempertentangkan, memperlawankan antara realitas ciptaan dengan
apa yang diajarkan atau keimanan yang diajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Bal huwa ayatum bayinatum fis suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Jadi sahabat sekalian, secara rekam jejak atau catatan sejarah dalam peradaban manusia terkait dengan agama Islam ini sama sekali tidak ada pertentangan antara yang disebut sebagai agama dengan sains, apalagi antara Tuhan dengan sains. Keduanya itu berjalan seiring bahwa sains itu hanyalah sebagian saja dari realitas ajaran agama Islam. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain yang digunakan justru untuk memahami dan menjalankan agama ini. Bukan hanya sains dalam arti matematika, fisika, kimia, biologi, tetapi juga ada ilmu bahasa, ada ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, ilmu psikologi, dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah bagian tidak terpisahkan dari agama Islam. Sehingga menjadi lucu sekali lagi kalau ada yang mempertentangkan antara agama dengan sains, bahkan antara Tuhan dengan sains. Dikarenakan sains itu cuma menjadi alat untuk memahami agama ini dan memahami Tuhan yang menciptakan segala realitas itu. Bahkan ilmu yang dikuasai oleh manusia ini sesungguhnya adalah sebagian kecil saja dari ilmu yang diajarkan atau dihamparkan Allah di seluruh alam semesta. Realitasnya menurut catatan ilmiah sendiri, apa yang diketahui oleh manusia secara kolektif bahkan peradaban manusia ribuan tahun ini sesungguhnya hanya sangat sedikit dari ilmu yang terhampar di alam semesta. Ada yang mengatakan sesungguhnya pemahaman manusia terhadap realitas jagat raya dengan segala isinya itu tidak lebih dari 5% saja. Bahkan itu terlalu optimistik. Yang 95% itu sama sekali tidak diketahui. Baik dikarenakan itu disebut sebagai dark matter atau materi gelap yang tidak bisa difahami, diobservasi, dan sebagainya. Juga dark energy, energi gelap yang juga belum bisa dipahami dengan segala macam spesifikasinya. Termasuk ruang yang demikian besarnya jagat raya ini yang kita tidak mampu untuk mengobservasi jarak-jarak yang nun jauh di sana miliaran tahun cahaya. Atau terkait dengan dimensi waktu ke masa lalu, ke masa depan, dan seterusnya. Artinya sedemikian sedikitnya dan lemahnya sesungguhnya sains yang dibangga-banggakan oleh sebagian dari orang yang memiliki paham sekularisme itu. Terlalu naif untuk mempertentangkan, memperlawankan agama, khususnya agama Islam, dengan ilmu pengetahuan yang masih sangat sedikit itu. Apalagi Tuhan yang maha segala-galanya, mutlak tidak terbatas itu diperlawankan dengan sekedar ilmu pengetahuan yang begitu sedikitnya. Maka sebagai penutup mari kita simak kembali satu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya.
Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Sehingga sana Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini Allah memberikan hikmah yang banyak kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.